sakit. Sebuah kondisi yang tentunya tidak diinginkan setiap orang. Kondisi tubuh yang lemah akan mengakibatkan berbagai macam kerugian bagi seseorang. Mulai dari hilangnya kesempatan baik ekonomi, waktu, hingga pekerjaan. Secara ekonomi, ungkapan kesehatan itu mahal harganya sangat benar adanya. Biaya berobat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, tidak bisa digolongkan murah. Biaya jasa dokter mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Serta biaya obat dan perawatan yang kadang bisa menembus angka ratusan juta rupiah. Bukanlah angka yang kecil untuk menjaga kesehatan Anda. Kota-kota besar di Indonesia kini memang sudah memiliki kemajuan dalam bidang teknologi kesehatan. Begitu banyak rumah sakit yang berstandar internasional, menyediakan ragam fasilitas kesehatan yang lengkap untuk segala macam penyakit. Hal ini juga didukung dengan tenaga dokter profesional yang sudah ahli, dari dokter umum hingga ke dokter spesialis penyakit tertentu. Namun sayang, semua fasilitas kesehatan ini bisa didapat dengan harga yang tidaklah murah. Namun semua biaya mahal kadang tidak berarti apa-apa jika orang yang menderita penyakit tertentu kembali mendapatkan kesembuhan tubuhnya. Di Indonesia, mahalnya biaya berobat ke dokter diantaranya disebabkan karena setiap dokter diberikan kebijakan untuk menentukan tarif masing-masing pada setiap pelayanan ke pasien. Bagi orang yang memiliki dompet tebal, biaya mahal bukanlah masalah. Berapapun biaya pengobatan pasti akan ditebus jika taruhannya adalah nyawa dan kesehatan hidup. Lalu bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan pas-pasan? Biaya obat dan perawatan di rumah sakit yang sangat mahal tentunya sangat menyulitkan seseorang dengan penghasilan pas-pasan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia, yakni kesehatan jasmani. Hingga ada istilah yang mengatakan orang miskin dilarang sakit. Saking tidak mampunya, setiap orang miskin yang ada di kota besar untuk membayar biaya berobat. Kota Jakarta, terobosan pernah dibuat oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru, Jokowi Ahok. Bagi warga kurang mampu, Kartu Jakarta Sehat atau KJS seolah menjadi harapan baru untuk 4,7 juta masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Sayang, layanan kesehatan ini berbuntut kurang baik. Masyarakat miskin yang bisa berobat gratis ke rumah sakit dan dirawat di ruang rawat kelas 3 membludak. Sekitar 92 rumah sakit di Jakarta yang menyediakan layanan Kartu Jakarta Sehat. Setiap hari harus dipadati dengan ratusan, bahkan ribuan pasien kurang mampu. Dan hal ini juga membuat anggaran pembiayaan rumah sakit jebol. Meski pendanaan Kartu Jakarta Sehat ditopang oleh APBD DKI Jakarta, gambaran sulitnya masyarakat mendapat layanan kesehatan. Karena mahalnya biaya adalah salah satu potret buram kondisi sosial masyarakat di negeri para jawara ini. Bagaikan bumi dan langit. Jauh berbeda dengan kota besar seperti Jakarta, ketika masyarakat tengah dipusingkan dengan biaya berobat ke dokter dengan harga selangit. Sosok Dr. Lo Xiangjing di Solo, Jawa Tengah hadir bak oase di tengah gurun pasir untuk rakyat miskin. November tahun lalu, suami dari Maria Gan Meikwi ini seketika menjadi buah bibir di media sosial dan masyarakat luas. Dengan aksi dermawannya, melayani dan menjadi sahabat pasien yang kurang mampu. Ya, bagai bumi langit. Saat pasien harus berobat ke dokter rumah sakit atau klinik dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, Dr. Lo tidak memasang tarif, khususnya bagi pasien kurang mampu yang berobat ke dirinya sejak zaman pemerintahan Soekarno lalu. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini muncul sebagai sosok dermawan di tengah masyarakat Solo, Jawa Tengah. Di tengah pesatnya perkembangan komersialisasi kesehatan dan kapitalisasi rumah sakit, pengabdian ini dijalankan Dr. Lo karena terinspirasi dari sosok sang ayah yang juga berprofesi sebagai dokter berjiwa sosial di Solo. Namun pada tahun 1982, sang ayah Dr. On harus menghembuskan nafas terakhirnya.
Sejak saat itu, pria berusia 79 tahun ini bertekad untuk meneruskan pengabdian sang ayah sebagai seorang dokter dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Menurut Dr. Lo, berprofesi sebagai dokter bukanlah jalan untuk menjadi orang kaya, melainkan untuk mengabdi ke masyarakat. Almarhum orang tua ya, ayahnya. Ya pesannya pada waktu kita mau sekolah itu memang pesan, kalau mau jadi dokter jangan jadi pedagang ya. Jadi kalau mau cari duit ya jadilah pedagang gitu ya. Jadi itu memang itu pesan orang tua. Terus mengikuti Dr. Un selanjutnya ya. Sebetulnya keadaannya itu lain ya. Zaman saya sekolah itu saya lulus dokter tahun 62. Sekolah itu tidak ada biayanya, bebas semua. Bebas semua. Ya, itu zaman Bung Karno itu sekolah itu malah dikasih beasiswa. Ya, semua mahasiswa kedokteran mau minta beasiswa dapat. Tanpa ada SPP atau apa, testing masuk apa itu tidak ada. Mau jadi dokter spesialis pun juga diminta malah enggak. Waktu itu kebetulan malah enggak ada biaya apa-apa. Nah, dokter-dokter muda sekarang kan untuk sekolah aja biayanya kan mahal, itu kan investasi. Jadi caranya kan cara memang ya lain, memang keadaannya. Bagaikan bumi langit, aksi sosial satu orang saja mampu menimbulkan perbedaan yang jauh terhadap perbedaan sebagian masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cuma-cuma. Jika saja banyak dokter yang memiliki pemikiran layaknya Dr. Lo, bukan tidak mungkin kesehatan bukan lagi menjadi barang mewah yang sulit didapatkan bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan.